warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga saudara-saudara semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan masuk pada uji normalitas data. Apa itu uji normalitas data? Jadi uji normalitas data ini adalah sebuah pengujian statistik yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data yang sudah kita kumpulkan. Jadi, menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel yang sudah kita kumpulkan, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Karena penting sekali untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Hal ini nanti hubungannya dengan teknik statistik yang akan kita gunakan. Kalau datanya berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Nah, ini beberapa fungsi dari uji normalitas. Kenapa kita mempelajari uji normalitas? Yang pertama, yang sudah saya sebutkan tadi, karena uji normalitas ini menjadi prasyarat untuk uji parametrik, statistik parametrik. Jadi, jika datanya tidak berdistribusi normal, maka data tersebut tidak bisa diuji dengan statistik parametrik. Kemudian fungsi yang kedua dari uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah data yang sudah kita kumpulkan itu normal atau tidak sebarannya. Kemudian fungsi uji normalitas yang ketiga yaitu mengetahui outlier yang menyebabkan data tidak normal. Jadi bisa saja nanti saat kita mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak, kemudian ternyata ada satu atau dua data yang termasuk outlier. Outlier itu artinya dia tidak sesuai atau tidak memiliki kesamaan dengan data yang lain. Bisa karena mungkin siswa waktu mengisi datanya ada kesalahan, karena malas mengisi datanya, sehingga ada data yang dianggap sebagai outlier, sehingga ini nanti harus kita keluarkan agar datanya bisa berdistribusi normal. Kalau tidak dikeluarkan bagaimana? Kalau tidak dikeluarkan maka akan mempengaruhi hasilnya. Jadi dalam statistik parametrik itu membersihkan data atau membuang outlier itu adalah hal yang perlu dilakukan apabila kita ingin melakukan uji statistik, misalnya untuk meramalkan sesuatu, untuk mencari perbedaan, untuk menghubungkan antar variabel. Nah, itu nanti akan kita pelajari selanjutnya. Yang jelas, untuk uji normalitas ini sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui outlier atau data-data yang menyebabkan kumpulan data kita menjadi data yang tidak normal. Saat kita ngomong data normal sebenarnya apa sih data normal itu? Nah, kalian tentu saja harus mengingat kembali perkuliahan statistik deskriptif yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Data itu disebut normal jika dia memiliki sebaran atau datanya tersebar seperti berbentuk kurva ini. Jadi contoh yang ada di sebelah kiri itu secara teknis teoritis seperti itu. Yang ada di tengah di puncak kurva itu adalah mean rata-rata. Kemudian 1S itu adalah satu standar deviasi minus satu standar deviasi, kemudian ada 2 standar deviasi, 3 standar deviasi. Nah, jika data yang kita kumpulkan berbentuk seperti lonceng kurva normal ini,
maka data tersebut bisa kita anggap sebagai data yang berdistribusi normal. Contoh realnya ada di sebelah kanan. Jadi berdasarkan nilai matematika, yang nilainya 60 ada 2 orang, yang nilainya 90 ada 2 orang. Dan yang ada di antara 70 sampai 80 ada 6 orang. Terus yang ada di rata-rata 75 itu ada 8 orang. Nah, data yang berbentuk kurva inilah yang disebut data normal. Nantinya kita akan menguji dengan uji normalitas ini apakah data yang kita kumpulkan ini data yang berdistribusi normal atau tidak. Tentu saja karena jumlah datanya banyak, mungkin bentuk angkanya tidak seperti yang dinilai matematika yang jumlah kanan dan kirinya sama persis. Bisa saja nanti jumlahnya ya berbeda 1, 2, 3, 4 data lah. Tetapi tetap berbentuk kurva normal seperti lonceng. Nah, untuk melakukan uji normalitas ada beberapa cara. Tapi yang kita pelajari untuk digunakan dalam bimbingan dan konseling ada 2 cara. Yang pertama yaitu kita gunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi bisa kita singkat uji SW atau uji KS. Caranya untuk uji KS Kolmogorov-Smirnov ini kita bisa klik di analyze, kemudian non-parametric, kemudian kalian pilih one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk hipotesis uji one sample KS ini hipotesisnya seperti ini. Jika signifikansi atau p-value atau probability value-nya kurang dari 0,05, maka H0 diterima atau data tidak berdistribusi normal. Tapi jika hasil signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka artinya H0 ditolak. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Nah, di bawah ini adalah 2 contoh hasil output SPSS. Kalian bisa lihat di contoh ini dari data yang sama. Di data one sample KS, Kolmogorov-Smirnov, ini signifikansinya 0,200. Ini sama 0,200. Artinya ini, jika signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, jadi 0,2 itu lebih dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga bisa kita pastikan bahwa data yang diuji coba ini berdistribusi normal. Kalau datanya berdistribusi normal, maka kita bisa gunakan analisis menggunakan parametrik sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau datanya tidak normal, maka kita harus pakai non-parametrik. Nanti kita pelajari juga. Kalau datanya banyak, kita mau membersihkan outliers. Outliersnya hanya bisa dihitung misalnya 1, 2, 3 gitu, maka kita bisa buang outliersnya. Memangnya boleh Pak datanya kalau ada yang dibuang? Boleh, karena memang di statistik parametrik itu tujuannya hasil analisisnya bisa digeneralisasi. Itu materi di minggu sebelumnya. Jadi memang karena fungsinya parametrik ini bisa digunakan untuk mengeneralisasikan hasil kepada populasi, maka kalau misalnya ada sebagian kecil data yang jadi outliers, maka data tersebut bisa dibuang. Cara uji normalitas yang kedua yaitu dengan cara explore. Jadi ini kalian nanti bisa akses di analyze,
kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, nantinya outputnya akan menghasilkan beberapa gambar. Kalian bisa lihat khususnya di 2 gambar ini. Di gambar normal QQ plot dari var 01, data yang dimasukkan, data itu dianggap berdistribusi normal jika datanya mengikuti garis lurus ini. Ini ada 1 atau 2 yang tidak menempel di garis, tapi secara umum datanya ini membentuk garis lurus, tidak terlalu acak, sangat acak sekali, maka datanya ini bisa dianggap berdistribusi normal. Atau kalian bisa lihat dari histogramnya, ini kalian samakan dengan bentuk lonceng tadi yang ada di depan. Kalau bentuknya ini masih bisa dianggap sebagai lonceng, ini kan memang seperti lonceng, cuma memang ada beberapa outliers. Misalnya dari 70 ini ada outlier sedikit. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Jadi saya ulangi, ada 2 cara untuk bisa menyimpulkan apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama menggunakan nilai signifikansi dari uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jika data signifikansinya di atas 0,05 maka datanya dianggap berdistribusi normal. Dengan cara yang kedua menggunakan explore, kita lihat, kita analisis dari gambar outputnya, apakah dia mendekati garis lurus ini atau histogramnya membentuk sebuah lonceng. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di komentar atau di grup WA kita. Selanjutnya, mari kita berlatih. Saya sudah siapkan file Excel. Kalian bisa akses di bit.ly/normalitas20. Ada 2 sheet dalam Excel-nya. Saya akan latihan menggunakan sheet pertama, kelas 10 IPA 1. Kita latihan bersama-sama. Nanti kalian kerjakan sendiri yang sheet kelas 10 IPA 2. Kita lihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Silahkan buka Excel. Nah, ini kalian kalau nanti sudah download akan muncul Excel-nya seperti ini. Ada 2 sheet yang sudah saya siapkan datanya. Kita latihan pakai sheet pertama, nanti kalian kerjakan sendiri yang sheet kedua. Nah, yang di copy ke SPSS, yang diuji normalitasnya hanya nilainya saja. Jadi nomor presensinya tidak perlu ikut dianalisis. Jadi nilainya saja. Kita mau ngecek apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, datanya sudah saya copy. Saya ulangi, ini yang saya copy hanya nilainya saja. Jadi saya tulis di sini labelnya nilai matematika. Langsung kita analyze. Kita pakai cara yang pertama dulu, non-parametric test. Kalian pilih one sample KS. Yang pakai SPSS 24
Nanti pilihannya seperti ini. Kalau pakai SPSS 17, kalian bisa langsung pilih setelah non-parametrik langsung one sample KS. Kita pindah ke sebelah kanan. Langsung kita oke. Kita lihat hasilnya. Sudah keluar hasilnya. Kalian copy, kalian taruh di sebelahnya. Nah, di copy seperti ini. Kemudian kalian beri kesimpulan ya. Kesimpulan. Nilai signifikansi menunjukkan skor 0,20, 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kalian tulis kesimpulannya seperti ini. Kita coba lihat kalau pakai deskriptifnya. Tinggal masukkan. Sorry, ada kesalahan. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Masukkan ke dependent list-nya. Kemudian di plotnya normality plot with test. Kemudian oke. Kita tunggu hasilnya keluar. Oke, ini gambarnya kita copy. Saya copy bentuk JPG biar lebih mudah. Taruh di bawah. Kalian beri kesimpulan. Data berada di sekitar garis lurus. Maka data berdistribusi normal. Tuh. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.